saya akan bawakan secara cepat ya, karena beberapa hal sudah disampaikan oleh Ibu Menteri tentang strategi pemanfaatan kenaikan anggaran kesehatan menjadi 5% untuk pencapaian target universal coverage dan sustainable development goal. Lanjut, jadi tantangan dari pembangunan kesehatan itu ya dua ini sebetulnya yang paling penting ya. Satu, pencapaian daripada MDGs atau SDGs, menurunkan angka kematian ibu, anak, bayi, ya, stunting juga, dan juga kemiskinan dan angka kesakitan lainnya. Kemudian kedua adalah implementasi JKN, yaitu dengan meningkatkan pelayanan tersebut dan lain-lain. Lanjut, tujuannya adalah mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Saya rasa ini sudah disampaikan oleh Ibu tadi bahwa nanti MDG akan menjadi SDG dan memang makin banyak indikator yang akan masuk dalam SDG. Lanjut. Untuk mencapai ini secara nasional memang ada suatu cara untuk atau strategi dari secara nasional ya, visi misi Presiden, kemudian Trisakti. Tapi kita lihat bahwa dalam rencana ini ada ya, kesehatan sudah mulai masuk ya, yaitu program Indonesia Sehat paling tidak sudah masuk dalam salah satu agenda dari 9 agenda prioritas nawacita ini, sehingga ini merupakan suatu hal yang baik ya. Lanjut, jadi strategi pembangunan kalau kita lihat kesehatan itu sudah masuk dalam dimensi pembangunan manusia ya, karena kita tahu bahwa sangat penting itu manusia dibangun untuk ke sana dari 3 dimensi pembangunan tersebut. Berdasarkan ini maka lanjut MKes menyusun Renstra-nya. Renstra ini berurutan, jadi kalau lihat dari atas tadi, dari nawacita turun ke bawah sampai sekarang kita punya 2 tujuan, yaitu satu meningkatkan status kesehatan masyarakat, yang kedua meningkatkan responsiveness, jadi kesiapan daripada pelayanan kesehatan, ya, perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan perlindungan terhadap kerugian finansial di bidang kesehatan. Jadi seperti disampaikan Bu Menteri tadi, kita bukan hanya bermain pada hilangnya risiko finansial di bidang kesehatan. Sasaran strategisnya tadi meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit, meningkatkan akses mutu Fasiankes, ya, yang didukung oleh meningkatnya jumlah jenis kualitas pemerataan SDM dan juga meningkatnya kemandirian akses mutu kesediaan farmasi dan obat vaksin dan alkes, ya. Nah, di bawahnya adalah bagaimana kita berupaya mencapai itu, dan yang terakhir adalah layer yang paling bawah adalah meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang bersih, meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur, dan meningkatkan sistem informasi. Lanjut, jadi lebih fokus tadi saya ingin menyampaikan bahwa program Indonesia Sehat itu sebetulnya ada 2 ya. Satu yang arahnya ke paradigma sehat atau lebih arah ke arah promotif preventif, yang satu kepada kuratifnya yaitu JKN-nya ya. Semua dilaksanakan di fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan, maka itu bergabung di tengah-tengah itu penguatan Yankes. Jadi itu yang dibuatkan ya, peningkatan akses, karena fasilitas kesehatan kita dapat melakukan kegiatan promotif preventif juga sekaligus kuratif rehabilitatif. Jadi kita harapkan bisa melakukan dari situ. Oleh karena itu perlu program yang terintegrasi. Lanjut, untuk itu strategi Kementerian Kesehatan kita lihat semuanya berkaitan, ya, saling berkaitan. Gitu. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kita perlu kalau kita lihat dari Renstra tadi, SDM yang jumlahnya cukup, jenis kualitasnya, dan juga merata penyebarannya. Ya. Kalau kita mau mengendalikan penyakit sama juga, deteksi dini juga demikian. Kalau kita mau lakukan kuratif dan rehabilitatif juga sama. Jadi peningkatan pada
SDM, kemudian juga fasilitasnya, kemudian baru didukung oleh obat, vaksin, dan alkes. Tentunya juga untuk evidence base-nya penelitian dan pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat juga harus ditingkatkan. Ya, ini jadi semuanya berperan dalam satu sistem yang atau suatu strategi yang saling mendukung, tidak mungkin. Lanjut, untuk itu maka program prioritasnya ada dua, yaitu peningkatan akses dan juga peningkatan mutu. Lanjut aja, ya supaya kita cepat. Ya. Nah ini dua-duanya berhubungan. Khusus untuk pelayanan rujukan, saya mulai ini biasanya yang paling enak. Kita menyusun sistem rujukan, di mana ada rujukan nasional 14 rumah sakit, ya. Itunya di sana sudah disebutkan salah satu RSUP Jamil, ya. Kemudian ada 110 rumah sakit regional. Ini yang merupakan nanti menjadi tempat rujukan dari 2 sampai 3 kabupaten. Sehingga lanjut kalau kita lihat ya, gambarnya ini seperti ini. Ya. Jadi ada rujukan nasional, kita tidak mengharapkan semua orang datang ke Jakarta atau ke Surabaya atau ke Jogja, tapi bisa melaksanakannya di daerah-daerahnya dibagi dalam 14 regionalisasi. Jadi nasional, rumah sakit nasional nanti tingkat nasional akan ada di beberapa tempat. Ini bukan bangun baru, tapi merupakan peningkatan yang sudah ada. Lanjut, untuk penguatan ini maka ada berbagai kegiatan yang perlu dilakukan gitu ya, banyak sekali. Ini salah satunya, sehingga kita tahu bahwa memang nanti dana yang ada kan kita dapatkan akan kita alihkan ke situ. Berikutnya, untuk kepesertaan PBI maka akan meningkat terus ya. Tahun ini hanya 88,2 juta, tahun depan akan naik menjadi 92,4. Tapi sebetulnya ini bukan peningkatan karena penambahannya ini hanya untuk bayi dan juga kalau ada yang jadi semacam kayak buffer gitu ya. Lanjut, ini adalah pesertaannya. Kita harapkan 2019 itu hampir semua orang miskin sudah masuk ya, dan mandirinya kita harapkan juga masuk, jadi 107 juta. Memang ada yang memperhitungkan 120 juta, tapi ya kita menghitungkan bahwa ini adalah 40% dari jumlah penduduk itu miskin yang patut dibantu. Untuk mencapai ini semua maka kita membuat strategi yang cukup. Yang lanjut. Pertama adalah meningkatkan anggaran secara bertahap untuk mencapai pembiayaan 40% tadi untuk PBI-nya penduduk dengan tingkat ekonomi terbawah pada akhir tahun 2019. Kemudian integrasi dan pengalihan biaya peserta jam keseda secara bertahap. Ini yang kita sedang laksanakan sekarang. Penyiapan supply side ya. Ini paling senang didengar orang, terutama yang tinggal di Senayan. Kemudian penguatan Monef ya untuk pelaksanaan ini, HTA, Clinical Advisory, pertimbangan dan serta pokoknya sistem manajemen yang berkaitan dengan JKN untuk mencapai Universal Health Coverage. Lanjut. Selain itu, namun kita menyadari bahwa memang kalau kita melaksanakan semua tidak mungkin, jadi kita akan serahkan kepada daerah. Ya, yaitu diserahkan kepada daerah melalui DAK ya, yang akan diperbesar dalam rangka penguatan peran daerah. Jadi kita harapkan daerah ini harus siap, provinsi harus kuat, kabupaten juga harus kuat, berani menerima dana untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. DAK ini sesuai dengan kebijakannya akan besar sekali karena banyak dana yang harusnya memang di DAK-kan itu sekarang semuanya di DAK-kan. Jadi semua TP yang ada di Kementerian Kesehatan sudah di DAK-kan. Nah, apa yang akan kita harapkan dari situ?
ya tentunya penurunan AKI, AKB, stunting ya, kemudian AIDS, tuberkulosis dan malaria, dan juga PTM yang kita harapkan dengan penguatan pelayanan kesehatan primer. Jadi saya nggak tahu ada nggak slide-nya, tapi kita akan menunjukkan bahwa DAK untuk pelayanan primer itu besar sekali, ya, meningkat sampai 400%. Jadi kita harapkan puskesmas harusnya sih semuanya baik, gitu ya. Kita percepat untuk semuanya baik dan dibangun sesuai dengan kebutuhannya. Peningkatan peran promosi dan preventif, ya, life cycle approach berbasis keluarga. Kita mengharapkan puskesmas sekarang proaktif, jadi case active finding, ya, outreach ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat juga ada, ya. Kemudian tetap memperhatikan sistem rujukan, menentukan lokus bersama seluruh program. Jadi kita, walaupun kita sadari bahwa tidak semuanya bisa dilakukan pada 1 tahun ini aja, tahun depan aja, tapi harus terus menerus secara bertahap. Ya, diantaranya juga cold chain, peningkatan promosi kesehatan dan koordinator. Kita sudah lakukan integrasi program. Yang pertama adalah penurunan AKI AKB, ya, seperti MDGs. Kita tahu bahwa ada 8 provinsi yang memang menjadi difokuskan dulu, itu untuk selesaikan, ya. Perbaikan gizi, stunting juga demikian. Pengendalian HIV/AIDS, ATM dan tuberkulosis dan malaria, kita tahu dia punya daerah tertentu, tapi kita cari mana yang paling besar. Kita tahu malaria itu yang paling besar adalah di Papua, di NTT dan Ambon dan Maluku, ya, Maluku Utara, Maluku Selatan. Kemudian pengendalian penyakit tidak menular ya ada di mana saja. 2, kita prioritasnya lebih ke promotif dan preventif. Jadi tadi kegiatannya lebih proaktif di keluar gedung. Ini mohon dibalik dong sebelumnya. Oh kok ini lagi sebelumnya? Ya. Itu. Jadi kunjungan rumah, home visit, ini semua nanti akan dibiayai oleh BOK, ya. Dan BOK ini akan berupa DAK nanti, DAK yang ditaruh di provinsi. Jadi nanti kita harapkan provinsi akan berfungsi lebih aktif. Dana diarahkan untuk pemenuhan kegiatan promotif preventif, sisanya baru untuk kuratif. Lanjut, sasarannya adalah keluarga, jadi sekarang adalah family dan life cycle, ya. Ada sasaran tertentu seperti UKS, upaya kesehatan usia kerja juga yang akan masuk ke dalam tersebut, selain juga usia lanjut. Lanjut, ini kegiatan unggulannya, ya, seperti saya sampaikan tadi, kegiatannya life cycle. Jadi kita harapkan puskesmas yang pendekatannya sekarang lebih ke arah situ. Jadi jangan sekarang mestinya juga berubah mindset, ya. Jangan ada ruang KIA, ruang puskesmas itu dibagi-bagi dalam ruang-ruang tertentu yang akhirnya mengkotak-kotakan program. Tapi mestinya programnya itu terpadu, terintegrasi, sehingga dengan dana yang ada bisa hampir semuanya bisa dilaksanakan. Intervensi kegiatan ini juga dari 1000 hari pertama kehidupan juga sampai dengan life cycle. Lanjut, sinergitas juga dilakukan untuk ATM, ya, penyakit AIDS, tuberkulosis, malaria. Sasarannya itu sama semuanya. Kita cocokkan dengan mana yang tadi dilakukan untuk angka kematian ibu dan bayi juga. PTM juga demikian. Lanjut, ya, walaupun dia di seluruh kabupaten, tapi fokusnya kita tetap pada yang daerah besar-besar. Jadi berdasarkan itulah strategi kita, ya. Utamanya adalah di primary healthcare-nya, di bawahnya di pelayanan primernya, lebih besar kepada upaya pencegahan dan promotif. Jadi misalnya upaya imunisasi akan ditingkatkan, antigen akan kita
tingkatkan sampai 14, sekarang baru 8 ya. Nah ini biayanya besar sekali ya, imunisasi dengan vaksin yang begitu banyak. Dan juga cold chain kita perbaiki sehingga kita main di imunisasi aja banyak sekali penyakit yang bisa dikurangi dari situ. Kemudian upaya-upaya deteksi dini melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat juga ditingkatkan. Jadi kalau kita lihat di sini ya lanjut, anggaran yang 5% itu sebetulnya anggaran kesehatan, bukan anggaran Kementerian Kesehatan ya. Kalau 5% dari anggaran kita tahun 2016 itu sekitar 2.121 triliun, maka anggaran kesehatan itu 106 triliun. Ya. Jadi nggak banyak juga sih sebetulnya ya, lumayan. Yang ditransfer ke daerah itu, DAK itu sebanyak 20,9 triliun, jadi besar sekali. 3 kali lipat daripada yang di tahun ini, 3 kali lipat lebih, ya 300%. Ini belum dengan, ini masih ada lagi katanya, akan ditambahkan lagi kita anggarannya, dan nampaknya di DAK juga, ya akan nambah lagi di situ. Kemudian penyelesaian anggaran kesehatan ini yang masih dikasih itu, tapi nanti akan kita tahu. Tapi anggaran Kementerian Kesehatan itu hanya 64,8 triliun, di mana 25 triliunnya itu untuk JKN. Jadi kita masih ya walaupun dapat, tapi belum begitu besar ya. Lanjut. Ini lebih jelas kalau dilihat dari APBN, dari APBN 2016. Ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, ya. Jadi masih tetap 106 triliun transfer ke desa segala ini cukup besar. Jadi sebetulnya masih banyak yang bisa kita gunakan, tapi di sektor lain. Lanjut, saya rasa itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.